Halo, halo. Ketemu lagi di Kedai TV Channel. Gimana liburan kalian kemarin? Hah? Seru lah ya kan? Oke lah, kali ini Kedai TV akan membahas alur film Wrong Turn yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang 6 orang remaja yang melakukan kegiatan hiking ke sebuah trek pegunungan. Hiking yang seharusnya menjadi kegiatan untuk bersenang-senang malah berakhir menjadi sebuah bencana. Kira-kira bagaimana nasib ke-6 muda-mudi ini? Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk support Kedai TV dengan cara like, comment, and subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, daripada panjang lebar, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang mencari anak gemoynya. Sampailah si bapak di sebuah kota kecil dan bertemu dengan seorang polisi. Di sana, si bapak melaporkan bahwa anaknya sudah hilang selama 6 minggu karena terakhir kali si anak mengabarkan kalau dirinya sedang singgah di kota kecil ini. Akan tetapi, polisi tersebut hanya memberikan respon yang biasa saja sih kepada si bapak karena tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Kemudian si bapak beralih mencari informasi ke sebuah penginapan. Namun nggak kunjung dapat informasi apa-apa sih. Bahkan si bapak coba cari informasi dari tamu waktu si bapak berkunjung pada sebuah bar. Ada salah satu tamu bapak-bapak tua yang bilang pernah melihat anaknya bersama teman-temannya. Dengan penasaran, si bapak bertanya pada bapak tua tersebut. Pak tua bilang kalau anaknya dan teman-temannya akan pergi hiking ke sebuah pegunungan yang disebut sebagai tanah mengerikan. Karena menurut warga kota setempat, siapapun yang datang ke tanah itu nggak akan bakal bisa balik lagi. Malah anehnya si bapak dari anak ini kayak nggak percaya sih dengan kata-kata Pak tua. Mungkin karena si bapak orang kota dan pahamnya ya logika banget. Lanjut cerita balik ke 6 minggu sebelumnya. Si anak yang bernama Jen sedang dalam perjalanan menuju tempat yang bakal mereka daki. Jen dan kelima teman-temannya, yaitu Darius pacarnya, Adam si keras kepala yang suka selengean, Mila tunangan Adam, dan 2 mas-mas tampan yang suka adu belati, Louis dan Gary. Saat sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba ban mobil mereka pecah. Bukannya yang cocok ganti ban, malah Jen pula berserurat aja pun orang ini. Beralih ke scene dimana mereka sampai di tempat penginapan. Sambil ngobrol kecil dengan si Bude penjaga penginapan, Jen bilang bakal hiking dan si Bude berpesan agar mereka tidak keluar dari jalur yang ditentukan. Malam harinya mereka ke bar untuk party kecil-kecilan. Sampainya di bar, mereka disamperin bapak-bapak tua yang sebelumnya ada di awal cerita bertemu dengan bapaknya si Jen. Dengan perdebatan yang keras, mereka diperingati oleh Pak tua agar berhati-hati saat di pendakian. Pas mau balik ke penginapan, mereka ngelihat ada orang misterius di dekat mobil mereka. Tapi si Adam malah ngusir kayak nggak sopan gitu dengan cara melempar botol minuman. Sampainya di penginapan, kita diperlihatkan adegan dimana Jen dan pacarnya berbincang kecil sih tentang cita-cita Darius hingga berujung ke adegan ritual ngecerin. Anjing, ngecerin pula. Tanpa mereka sadari, sedang diawasi orang misterius. Keesokan paginya, saat sedang menikmati lari pagi, Jen melihat kakak-kakak yang berjualan pernak-pernik tangan. Saat sedang membeli, Jen melihat dan menyapa anak si kakak tersebut. Si anak bernama Ruti. Ternyata anak itu pemalu. Lanjut cerita, tiba saatnya mereka memulai perjalanan dari penginapan menuju trek pendakian yang bakal mereka tempuh. Selama perjalanan mereka menikmati keindahan pada tiap trek tersebut. Hingga pada persimpangan trek,
Darius memikirkan ide untuk keluar jalur. Panjang lebar mereka berdebat. Berkat rayuan maut bibir estetik Darius mampu meluluhkan Jen dan setuju dengan ide pacarnya. Trek demi trek mereka tempuh. Saking merasa serunya berjalan, tiba-tiba Mila, pacarnya si Adam, tergelincir. Hampir aja koit. Dan hampir ke tebing sih jatuhnya. Kembali mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pun merasa aneh karena jalan yang ditempuh sangat lama dan tak kunjung menemukan spot yang dicari. Di saat mereka memutuskan untuk kembali ke jalur utama, tiba-tiba ada pohon besar menggelinding dari atas menuju ke arah mereka. Semua panik sampai harus berlari ke lereng jurang hingga tergelincir. Tanpa diduga, pohon besar itu mengenai salah satu dari mereka. Dan ternyata Gary pun harus meregang nyawa karena terhimpit di antara dua pohon dan tepat mengenai kepalanya. Wih, peot kepalanya weh. Betapa kagetnya mereka saat melihat kondisi teman mereka yang harus meregang nyawa secara mengenaskan. Di saat itu pula mereka saling berdebat keras dan saling menyalahkan dan tersadar bahwa mereka sudah tersesat. Di sela-sela perdebatan, Jen melihat seseorang di balik pepohonan yang mengawasi mereka. Tetapi pacarnya Jen hanya menganggap kalau Jen berhalusinasi. Cerita dilanjutkan di mana mereka mulai melanjutkan perjalanan untuk menemukan jalan keluar dari trek tersebut. Hari pun mulai malam, ditambah cuaca hujan deras, dan dengan terpaksa mereka mendirikan tenda camp untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan esoknya. Saat mereka sedang tertidur, Jen pun terbangun karena petir yang sangat besar. Sekilas, Jen melihat seperti ada bayangan orang di luar tenda. Setelah dilihat kembali, bayangan itu menghilang. Cerita dilanjutkan keesokan paginya. Mereka bangun dan tersadar kalau Mila, pacarnya Adam, menghilang. Bahkan mereka pun terkejut kalau ternyata mereka istirahat di dekat kuburan. Dan disitulah letak benteng bekas perang saudara, karena terlihat ada semacam perjanjian atau apalah yang tertulis di dinding benteng tersebut. Di saat Jen mencari HP-nya untuk menghubungi Mila, tapi malah HP-nya tidak ada. Bukan cuma Jen, yang lain pun juga ikut hilang. Di sini mereka pun berdebat lagi, debat terus. Scene dilanjutkan saat mereka semua mencari keberadaan Mila. Saat di tengah pencarian, Jen melihat seseorang di balik pohon dan ternyata itu adalah Ruthie, anak kecil yang dia lihat waktu lari pagi. Adam pun juga melihat Ruthie dan mencoba mengejarnya. Saat sedang mengejar Ruthie, Adam tersungkur dan ternyata kakinya terjerat jebakan. Hingga perlahan Adam pun tertarik ke arah sebuah lubang. Jen dan yang lainnya mencoba menahan Adam, tapi sial, Adam pun masuk ke dalam lubang tersebut. Jen berdebat lagi, Jen pun berdebat lagi, kali ini dengan pacarnya. Sebelum melanjutkan pencarian, Jen memberi tanda di dekat lubang tersebut agar dapat bantuan bila ada yang melihat tanda tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di gubuk yang dipenuhi oleh alat-alat untuk berburu dan alat-alat untuk hiking. Kemudian pacar Jen melihat dua sosok misterius yang sedang membawa Adam. Tanpa pikir panjang, pacar Jen pun langsung menghampiri mereka. Pacar Jen langsung marah-marah kepada orang tersebut. Tapi ternyata orang tersebut tidak mengerti apa yang diucapkan oleh pacar Jen. Nah, disitulah mereka saling debat. Dan tanpa disadari, Adam pun bangun dan langsung menggebuk salah satu kepala orang misterius tersebut. Adam melakukan itu dengan alasan orang tersebut telah membunuh pacarnya si Mila. Rupanya di balik semak-semak nongol tuh si Mila. Mereka kaget, lalu nanya Mila dari mana aja. Terus Mila jawab, gue tadi habis pipis di hutan, pas mau balik gue malah
kesesat sih. Mila terus menjelaskan gimana dia bisa ngilang dan bersembunyi dari orang-orang gunung tersebut. Mereka semua panik karena si Adam udah ngebunuh orang gunung, yang dimana tanpa pikir panjang mereka pun langsung kabur gitu aja. Lanjut cerita, mereka kembali mencari jalan keluar dari hutan. Tanpa disadari, tiba-tiba Louis menghilang dan mereka semua kebingungan. Saat sedang kebingungan, mereka menyadari ada yang sedang mengintai mereka dari semak-semak. Dan benar saja, mereka semua langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Karena mereka sudah panik, mereka nggak lihat pijakan tanah. Lalu, Mila terkena jebakan dan masuk ke lubang. Yang naasnya lagi, di dalam lubang dia tertusuk, jadi nggak bisa kemana-mana. Di saat si Mila sedang merintih kesakitan, Ada pun bingung, nggak tahu harus berbuat apa lagi. Seketika, Adam pun pergi dengan beralasan untuk mencari bantuan. Tak lama si Adam pergi, pria misterius pun datang dan Mila pun meminta bantuan pada pria tersebut. Tapi sayang, pria tersebut melepaskan anak panah ke arah Mila. Seketika itu pula, Mila pun sirna dengan membawa harapannya yang pupus. Buat Mila, cinta gak selamanya indah deh. Kemudian pelarian Adam pun tak semulus yang ia kira. Dia pun berhasil ditangkap oleh orang-orang misterius tersebut. Jane dan pacarnya berhasil bersembunyi di bebatuan, bahkan juga tertangkap. Singkat cerita, mereka kini yang tinggal berempat ditahan oleh orang-orang gunung tersebut. Lalu saat Jane di dalam kurungan, Jane kaget melihat ternyata itu si pengrajin yang ditemui waktu di kota, yang bahwasannya dia dari bagian orang mereka tersebut. Kemudian mereka dibawa ke sebuah pemukiman dari orang-orang gunung tersebut. Sesampainya di sana, mereka disidang layaknya pengadilan di suatu negara atas pembunuhan yang mereka lakukan. Lalu Mas Bewok selaku kepala suku menyuruh Jane untuk memberikan kesaksian atas kesalahan teman-temannya. Kemudian Jane dan teman-temannya mengetahui bahwa sebenarnya orang-orang gunung itu sudah mengikuti perjalanan mereka sejak awal. Oleh karena itu, orang-orang gunung bisa mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan mereka. Kemudian, saudara dari korban itu memberikan kesaksian atas peristiwa yang terjadi pada saudaranya. Sebenarnya mereka yang sedang berburu berniat untuk menolong Adam yang terkena jebakan, bukannya untuk membunuh Adam sih. Jadi kaget dong dengarnya. Ternyata Adam membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi, Jane berbohong untuk melindungi Adam dan tak mengakui telah membunuh saudaranya itu. Kemudian saat si Ruthie ditanya siapa pelakunya, dia menunjuk arah Adam. Adam tidak bisa mengelak atas kesaksian anak tersebut yang selalu mengikuti mereka dari awal. Hingga akhirnya Adam dibawa untuk menerima hukuman mati atas perbuatannya. Lalu Jane dan yang lain mendapat hukuman yang mereka sebut hukuman kegelapan atas kesaksian palsu yang mereka buat. Tak lama kemudian, Adam akan menjalani hukumannya. Saat Adam akan dibunuh, Jane memohon untuk tidak melakukan hukuman itu dan menawarkan sejumlah uang pada Mas Bewok, sang kepala suku. Akan tetapi, Mas Bewok mengatakan bahwa orang-orang di sana adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang tidak membedakan manusia dengan ras apapun atau hartanya. Mereka yang kaya sumber daya alamnya hidup dengan damai, tidak ada kemiskinan dan penyakit, bekerja sama, saling membantu. Tentu saja tawaran Jade ditolak mentah-mentah oleh kepala suku. Lalu tiba-tiba Adam dibunuh dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan pada orang gunung tersebut. Adam tewas dengan wajah yang tidak beraturan. Mereka kini yang tinggal bertiga akan menjalani hukuman kegelapan. Tiba saatnya Louis menjadi yang pertama untuk hukuman itu. Istilah kegelapan dalam hukuman ini adalah dengan membuatnya buta dan memasukkan ke gua yang gelap. Double nggak tuh gelapnya?
sangat mengerikan. Akan tetapi saat giliran Darius, Jen mengatakan agar membatalkan hukumannya dan lebih baik memperkerjakannya saja. Mendengarkan perkataannya itu, Mas Beok tertarik dengan usulan Jen dan gak jadi menghukumnya. Kemudian kepala suku bertanya pada Jen, apa yang bakal dia tawarkan kepada kepala suku. Jen menjawab bahwa kepala suku bisa memakainya untuk apapun. Dia mengaku bahwa dia cantik, dia sehat, dia bisa menghasilkan keturunan yang baik, dan cocok untuk dijadikan istri yang solehot. Otomatis tergiur dong kepala sukunya. Akhirnya kepala suku pun setuju dengan tawaran Jen tersebut, meskipun Darius harus merasakan panasnya api cemburu di dalam hatinya. Singkat cerita, Jen pun dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata itu tempat di mana kepala suku tinggal. Dia diantar ke sana untuk menjadikan istri oleh kepala suku. Dengan berat hati, Jen merelakan tubuhnya demi selamat dari hukuman itu. Aduh, ngecerin pula lagi. Kemudian adegan pun beralih ke si ayah bersama si pemilik penginapan. Dari bude itu, si ayah mengetahui bahwa pada masa sebelum Perang Dunia, ada warga yang pergi ke gunung untuk menjaga tradisinya. Dan orang-orang itu berpikir saat negara mengalami keruntuhan, mereka akan membangun sebuah negara baru di sana, yang menamakan dirinya sebagai The Foundation. Kemudian si bude menambahkan bahwa siapa saja yang datang ke gunung itu tidak akan pernah kembali. Tanpa disadari, perbincangan mereka didengar oleh si bapak tua yang sedang main biliar. Singkat cerita, si ayah berniat untuk mencari Jen ke gunung tersebut. Karena khawatir, bude pemilik penginapan menyuruhnya untuk pergi ke gunung bersama saudaranya. Sesampainya di tempat saudaranya, mereka melakukan negosiasi. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung melakukan persiapan. Hingga akhirnya si ayah yang ditemani oleh 2 orang pemburu mulai melakukan pendakian. Kedua orang ini berhasil mengetahui jebakan pertama yang berada di depan mereka. Tapi tak lama kemudian, kawan si pemburu keperosok ke dalam jebakan. Akhirnya mereka segera menolong pemburu itu. Tapi tanpa disadari, jebakan lainnya ada di belakang pemburu itu. Lalu tiba-tiba, si ayah berhasil menghindari jebakan itu dan 2 pemburu itu tewas secara mengenaskan. Lalu dengan senjata dan peralatan dari pemburu, akhirnya si ayah melanjutkan pencarian Jen. Singkat waktu, malam pun tiba. Si ayah pun berhasil menemukan lokasi orang-orang gunung tersebut. Tiba-tiba, akhirnya ia dibawa masuk ke tempat itu dan disiksa. Ia pun kaget saat melihat orang yang menangkapnya adalah Darius. Akan tetapi, ia seolah tidak mengenali ayahnya Jen. Ketika si ayah mencoba mempertahankan, tiba-tiba anak panah Jen meluncur di lengan sang ayah. Sungguh Jen anak yang duralek. Kemudian saat kepala suku datang, ia mengatakan bahwa Jen telah menjadi istrinya. Lalu kepala suku menyuruh pasukannya untuk membunuh si ayah saat esok pagi. Saat si ayah dalam kurungan, si Jen berusaha menolongnya dan ternyata Jen tidak benar-benar ingin menjadi pengikut mereka. Kemudian Jen menyelinap ke tempat Darius untuk mengajaknya kabur. Akan tetapi dia lebih memilih tinggal di sana karena Darius telah merasa saling memiliki dengan orang-orang gunung tersebut. Seperti keinginan yang dimimpinya yang sempat dia katakan dulu. Hingga akhirnya Jen meninggalkan Darius di tempat itu. Tapi tak lama kemudian si Ruti menemukan mereka saat berada di gerbang. Lalu Jen memintanya untuk menunjukkan jalur yang aman agar turun dari gunung. Akan tetapi jalur yang ditunjuk Ruti harus melewati tempat Louis dikurung. Jen mengajak si Ruti untuk pergi bersamanya, namun Ruti menolaknya. Saat ada di ruangan tersebut, Jen melihat pemandangan yang mengerikan. Banyak sekali orang-orang yang dihukum menjadi seperti zombie dalam kegelapan. Lalu ia melihat keadaan Louis yang sangat mengenaskan, dan Jen lebih memilih untuk membunuhnya daripada melihatnya menderita. Singkat cerita, pelarian mereka terhenti karena sebuah jurang yang sangat dalam.
Kemudian pelarian mereka diketahui oleh si mbak penjualan kerajinan tersebut. Baku hantam pun terjadi. Lalu Jen berhasil membunuh mbak-mbak tersebut. Kemudian mereka diburu oleh orang-orang gunung lainnya, hingga akhirnya pelarian mereka ditemukan oleh bapak tua yang di bar tersebut. Lalu ia mengatakan bahwa kedatangannya hanya untuk membantu, dan tak lama mereka ngobrol-ngobrol, sesuatu pun terjadi. Jen dipanah tepat di kakinya oleh orang gunung. Pengejaran orang-orang gunung itu hampir membuat si ayah dan Jen terbunuh. Dengan berbagai pertarungan sengit, si bapak tua berhasil membawa mereka ke dalam mobil, dan ia melemparkan api ke arah kepala suku yang juga datang mengejar mereka. Dengan santuinya, kepala suku diam aja di kobaran api tersebut. Jen pun selamat dan mereka bisa pulang ke rumah. Eits, tapi tunggu dulu. Ini semua belum berakhir. Singkat cerita, adegan pun beralih ke Jen yang sedang menemui ayahnya di tempat kerjanya. Terlihat mereka sangat bahagia setelah hari-hari yang terjadi di gunung tersebut. Lalu Jen kembali ke rumahnya, akan tetapi saat Jen berada di rumah, tiba-tiba Jen kaget melihat kepala suku duduk dengan santai dengan keluarganya. Dengan polosnya, ibu Jen bilang tetangga barunya yang sedang berkunjung. Tanpa kata-kata, Jen diam menahan amarahnya. Kemudian kepala suku mengetahui kalau Jen sedang hamil, dan Jen yang sedang ngidam makin nek lihat Mas Bewok hingga membuatnya muntah. Tapi Jen membawa pisau untuk mengusir kepala suku agar segera pergi, dan kepala suku malah ngajaknya pulang ke gunung bersamanya. Kemudian Jen bertarung dengan kepala suku tersebut. Seketika ruangan itu hening seperti kuburan, dan ternyata itu cuma ilusi Jen saja sih. Kemudian kepala suku berkata sama apa yang ada di khayalan Jen tadi. Jen pun mau menuruti ajakan kepala suku tersebut, asalkan kepala suku tidak datang lagi ke keluarganya dan mengganggu keluarganya. Hingga akhirnya mereka pun pergi untuk menuju gunung. Terlihat mobil dengan pengawalan orang gunung sudah siap menjemput Jen. Belum juga jauh pergi, sesuatu terjadi. Jen yang bukan seorang wanita lemah pun berhasil menghabisi komplotan orang-orang gunung tersebut. Hingga Jen tidak kembali ke kehidupan sewaktu ia di gunung tersebut. Ia pun membawa Ruti dan pergi. Dan film pun berakhir. Oke, jadi kesimpulan pada film kali ini, pilihlah jalan yang benar sesuai dengan aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.